Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membuat video lagi tentang mencari harga obligasi. Nah, tapi hari ini, kemarin aku udah buat sih sebenarnya ya, tentang cara mencari harga obligasi. Namun, untuk hari ini kita akan mencari harga obligasi dengan pembayaran kupon semi annual ya, atau per 6 bulan, atau 2 kali dalam setahun. Nah, itu ada beberapa variasi atau beberapa eh, cara yang berbeda dibandingkan dengan pembayaran kupon yang per tahun ya. Nah, ini aku akan menjelaskan cara mencari harga obligasi untuk pembayaran kupon yang 2 kali dalam setahun. Oke ya. Nah, misalkan aku punya sebuah obligasi. Nah, misalkan face value-nya atau nominalnya adalah $1.000 ya. Nah, lalu habis itu kuponnya 10% per tahun, tapi dibayar semi annual atau 2 kali dalam setahun, per 6 bulan ya, gitu. Jadi bunganya tetap 10%, kuponnya per tahun, tapi dibayarkannya itu semi annual. Nah, lalu habis itu yield to maturity-nya adalah 6%. Nah, lalu jatuh tempo adalah 5 tahun. Nah, oke. Sekarang kita akan mencari harga dari obligasi tersebut, gitu ya. Yang ditanyakan misalkan harganya. Nah, seperti biasa, untuk menjawab soal-soal finansial ya, biasakan untuk membuat sebuah timeline. Ya, jadi kita bisa mengerti skema dari sebuah obligasi atau sebuah cash flow dari instrumen finansial apapun gitu ya. Nah, misalkan ini adalah 0 hari ini. 1, 2. Nah, yang mesti diwaspadai di sini adalah di sini pembayarannya itu adalah semi annual ya. Nah, jadi untuk eh, jatuh tempo 5 tahun karena dibayarnya semi annual, maka dia akan ada 10 kali pembayaran. Karena setiap tahun 2 dan ini ada 5 tahun. Jadi setiap tahun 2 kali pembayaran. Ini ada 5 tahun, jadi ada 10 kali pembayaran gitu ya. Jadi ini aku buat totalnya 10 kali pembayaran. Nah, lalu untuk cash flow-nya atau untuk kuponnya, nah kita harus hitung kuponnya dulu ya. Oh ya, ini tadi untuk menghitung N-nya ya, jumlah periode pembayaran, jumlah total pembayarannya itu adalah 5 kali 2 ya. Karena 5 tahun dan setahun 2 kali jadi 10. Nah, sekarang kuponnya. Nah, kuponnya karena 10%. Nah, seperti biasa kita kali dengan nominalnya untuk mencari kupon dalam dolar ya. Nah, namun jangan lupa dibagi dengan 2. Karena ini setahun 2 kali bayar ya. Jadi kita bagi 2. 10% kali 1.000 adalah 100. 100 bagi 2, 50. Jadi sekali bayar kuponnya itu adalah $50 ya. Nah, jadi oh ya, ini nggak dibayarkan dari hari ini ya, dibayarkannya di akhir tahun pertama 50, tahun kedua 50, dan seterusnya ya. Sampai tahun kelima atau pembayaran ke-10 50. Oh ya, nah kalau misalkan pembayaran kuponnya per tahun, jarak dari 0 ke 1 ini itu adalah 1 tahun. Tapi karena ini bayarnya per 6 bulan, jadi jaraknya itu adalah 6 bulan ya. Jadi setiap 0 ke 1 6 bulan, berarti ini 0 6 bulan berikutnya gitu. Sorry, bukan akhir tahun ya, tapi 6 bulan berikutnya, dan ini baru akhir tahun pertama ya, atau 6 bulan berikutnya lagi dari pembayaran kupon pertama gitu. Jadi ini intervalnya 6 bulan semua ya. 6 bulan yang ketiga gitu, dan seterusnya sampai 10, semua intervalnya 6 bulan. Dan 50, 50, 50, terus sampai pembayaran ke-10, dan di pembayaran ke-10 seperti biasa untuk
obligasi nominalnya dibayarkan di akhir pembayaran. Jadi 50 sama 1000 ya, 1050. Nah, oke. Nah, sekarang gimana kita cari harganya dari obligasi tersebut? Nah, simpelnya obligasi ini adalah present value dari semua cash flow-nya ini ya, atau kuponnya, terus semuanya sampai tahun terakhir kita cukup present value-kan saja ke tahun sekarang atau ke hari ini. Nah, namun ini kan cash flow-nya banyak banget, ada 10 ya. Jadi kita nggak mungkin present value-in satu-satu. Nah, maka itu kita perlu menggunakan yang namanya rumus ya. Nah, rumusnya kalau kalian masih ingat, aku kemarin juga udah ajarin. Present value sama dengan C per I dikali ya, buka kurung, 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N. Oke, ditambah Fn per 1 plus I pangkat N. Nah, sekarang aku mau review ulang deh ya rumusnya. C ini adalah kupon ya. Kupon dalam dolar 50. PV ini adalah present value atau harga nanti yang akan menjadi harga dari obligasinya ya. Nah, lalu I ini adalah yield to maturity. Nah, jangan lupa yield to maturity-nya itu harus dibagi 2 ya. Jadi yield to maturity-nya 6% dibagi 2, jadi 3% ya. Kenapa harus dibagi 2? Karena ini pembayarannya semi annual gitu. Nah, sama kayak yang N-nya juga harus dikali 2 ya, karena pembayarannya semi annual gitu. Nah, ini adalah N-nya itu tadi jumlah periode ya. Jumlah periode, oke. Sama ini juga I-nya sama ya, TM. Nah, Fn adalah nilai nominalnya, yaitu 1000 ya. Nah, sekarang kita coba masukin aja angkanya ke dalam rumus. Kuponnya 50 ya. Per 6% dibagi 2, 0,03 ya. 3% setelah didesimalkan 0,03. 1 dikurangin 1 per 1 tambah 0,03 pangkat N. N-nya 10. Tambah Fn nominalnya ya. Nominalnya 1000. Dibagi 1 plus I lagi. 1 tambah 0,03 pangkat jumlah periode 10 ya. Nah, kalau kita kerjakan satu-satu ya, kita kerjakan satu-satu menggunakan kalkulator, 50 bagi 0,03 hasilnya adalah 1666,67 dibulatkan aja ya. Nah, dikali, nah ini dikerjakan dulu 1 tambah 0,03, 1,03 pangkat 10. Nah, baru nanti 1 dibagi hasil dari ini. Nah, habis itu baru 1 dikurang hasil dari ini. Hasilnya adalah 0, ini aku dapat ya, 0,2559 tambah 1000 dibagi 1,03 pangkat 10. Hasilnya adalah 744,0939. Oke. Nah, kalau kita hitung lagi ya, ini kali ini dulu, baru tambah ini ya. Terus itu hasilnya adalah 1170,59. Ya. Nah, jadi ini adalah merupakan harga obligasi dengan nominal 1000 dengan kupon 10% yang dibayar semi annual ya. Nah, jadi ada ya seperti itu ya. Jadi yang perbedaannya adalah cara menghitung jumlah periodenya dikali 2, kuponnya juga tadi dibagi 2 ya. Jangan lupa, lalu YTM-nya juga jangan lupa dibagi 2. Itu sih sebenarnya perbedaan antara yang semi annual dan yang annual ya. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.